Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sobat pemirsa yang masih setia dengan channel MTC Seluler. Kali ini kita akan membahas Oppo A3s. Kasusnya ini LCD retak ya, LCD pecah, tapi gambarnya normal dan sentuhan atau touchscreennya juga normal semua. Ini disentuh normal, gambarnya normal, cuman bedanya retak. Ini di sini pada retak ya, kelihatan banget tuh retaknya, kelihatan banget pada retak. Ini user karena budgetnya itu terbatas, dia meminta kita untuk mencoba membantu supaya tidak harus mengganti satu set, karena kan rata-rata kalau dijual beli di agen-agen spare part LCD rata-rata kan satu set, dan mungkin juga ya sekalipun banyak yang bisa-bisa, tapi banyak juga counter yang menerimanya ya harus ganti satu set. Oke, karena user ini budgetnya terbatas dan minim, kita coba bantu untuk mengganti kacanya aja ya, atau Gorilla Glass, bukan Gorilla Hutan ya, tapi Gorilla Glass. Yang syaratnya yang penting itu gambar masih utuh atau masih normal, dan sentuhannya juga masih normal ya. Soalnya untuk tipenya Oppo A3s ini layar sentuhnya itu dia jalurnya menggabung jadi satu dengan LCD. Jadi kalau misalkan sentuhannya error, otomatis harus gantinya satu set sekalipun gambarnya itu masih normal. Nah, karena ini sih untuk kali ini kan kasusnya gambar normal, layar sentuh normal, cuman dia retak. Konsumen pengen ngilangin retaknya ini tanpa harus mengganti satu set. Oke, langsung aja kita bongkar dulu. Wah, ini tombolnya juga udah nggak ada ini rupanya, harus pakai dicolok gini. Nah, kita matiin dulu HP-nya. Kemudian kita bongkar SIM tray-nya dulu ya. SIM tray-nya kita keluarkan dulu biar enggak mengganjal. Setelah kita keluarkan, kita buka casingnya perlahan biar casingnya tidak cacat. Oke, selanjutnya kita buka bautnya satu persatu. Ini masih segel ini ya. Rupanya ini HP masih segel, belum pernah servis. Mungkin karena jatuh atau kebentur atau apa sehingga kacanya retak. Tapi yang perlu diketahui juga ya di sini sobat dan teman-teman, untuk memisahkan LCD tipe ini untuk kali ini ya, itu pemisahannya bukan dengan alat-alat yang wah ya. Di sini kita akan menggunakan alat sekedarnya aja, alat-alat rumah tangga yang ada aja lah. Yang penting bisa dipakai dan dimanfaatkan, dan yang pasti itu kita belajar kreatif di saat alat-alat yang ini yang wah itu nggak ada. Jadi di sini fokusnya atau intinya memisahkan LCD dan mengganti Gorilla Glass dengan alat ala kadarnya. Kita coba dengan alat seadanya aja tanpa harus alat-alat
servis yang mewah. Oke, kita bautnya udah kita ini semua. Kemudian kita cabut baterainya, kita panasin dikit biar lemnya itu gampang dilepas. Jangan terlalu panas ya sobat, soalnya kalau panas ntar baterainya melembung juga. Jadi anget-anget aja, anget-anget kopi aja udah cukup. Kita coba apakah udah bisa dicopot baterainya dengan mudah. Kalau saya kebiasaannya ininya dibuka dulu ya, karena kalau plastik ini biasanya nempel ke baterai, nempelnya itu gampang. Beda kalau kita misalkan plastiknya itu ikut dicabut, itu biasanya lebih susah. Yang udah tuh dia lebih mudah. Tapi kalau misalkan sama plastiknya juga, dia plastiknya lemnya keras banget ini yang di frame-nya itu atau tulangnya itu. Kita rapiin baterainya dulu biar terlihat pengerjaannya rapi, sekalipun dengan alat sekedarnya. Kalau sudah dicopot baterainya, sekarang kita fokus pada LCD ya. Kita copot LCD, kita kasih jalan dulu untuk fleksibel supaya nggak mengganggu atau ketarik. Kalau fleksinya ketarik kan rawan juga. Kemudian kita angkat dulu LCD-nya, hati-hati ya, karena ini kan LCD-nya normal. Karena kita tujuannya ini sekarang bukan untuk mengganti LCD. Kalau mengganti satu set LCD enak, kita cabut LCD-nya asal-asalan juga nggak apa-apa. Tapi kita ini tujuannya mengganti Gorilla Glass-nya aja. Artinya mengangkat LCD-nya jelas harus hati-hati banget. Gimana caranya supaya LCD ini tetap utuh, sentuhan atau touchscreen-nya juga tetap normal. Dirasa udah cukup angetnya. Kita coba angkat LCD-nya pelan-pelan ya, soalnya jangan sampai frame-nya itu memisah dengan LCD ya. Kadang kalau kayak gitu kita lebih rawan. Jadi diusahakan LCD itu frame-nya tetap menyatu, karena kadang di saat diangkat itu kaleng frame LCD itu kadang bisa. Jadi kita untuk mengerjakannya otomatis juga repot karena bisa. Makanya harus pelan-pelan dan pastikan kaleng LCD-nya itu tidak terpisah. Nah, dengan alat sekedarnya aja kita coba. Hati-hati, pelan-pelan, dan ojo ke susu. Jangan buru-buru, santai aja. Nah, ini kan, jadi jangan sampai kaleng ini, kadang kita juga sering nemuin kalengnya ini malah ngikut ke tulang. Cari alat yang sekiranya gampang aja. Kalau saya ini kebetulan pakai bekasnya TG, temper glass. Kan di temper glass itu kan ada pelapis plastik. Nah, kita manfaatkan daripada jadi sampah, masih mendingan bisa buat mencari cuan.
Awas ya, untuk sebelah sini kita juga perlu hati-hati karena ada fleksibel ya. Fleksibel juga rawan kalau ke garis atau ketarik juga bisa bikin blur, bisa bikin black, bisa bikin mati total atau gelap. Nah sekarang udah lepas. Kalau sudah lepas begini, kita bersihin dulu lah ya. Lem-lemnya kita bersihin dulu biar tidak mengganggu di saat pemisahan. Biar enak. Ya padahal misalkan enggak juga nggak apa-apa. Cuman untuk pribadi saya enaknya ini dibersihin dulu. Sekalipun kaca ini emang Gorilla Glass-nya mau dipisah atau dibuang dan diganti. Tapi di saat kita memisahkan, untuk mengantisipasi kawat pemisahnya itu terganggu, maka mendingan kita bersihkan dulu. Entah itu bisa ngeganjel atau gimana. Makanya untuk saya pribadi, kita bersihin dulu yang bersih. Untuk pas bagian retaknya hati-hati ya, soalnya bisa aja dia mempengaruhi polaris, soalnya kan dia dilem. Jadi kalau terlalu banyak getaran kadang mempengaruhi polaris LCD, bisa takutnya cacat. Biasanya kalau masih ori enak ya, lemnya itu dia rekat, tapi di ininya dipisahinnya gampang, diangkatnya itu. Beda kalau ininya udah gantian, lemnya udah gantian, agak keras. Oke, sekarang udah bersih. Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah jimat atau harta pusaka yang akan kita gunakan untuk memisahkan LCD ini dengan Gorilla Glass-nya. Apa senjata pamungkasnya MTCSL? Oh, ini senjata pamungkasnya adalah setrika bini muda. Kita atur temperaturnya jangan terlalu panas ya. Kalau panas ntar gosong lagi LCD-nya. Kita atur aja seperti supaya menghasilkan hangat. Kemudian dan juga kawat pemisah. Nah, ini kawat pemisah udah nyangkut nih, udah saya cantolin di baut. Pokoknya semuanya sederhana dah. Gak ada yang mewah-mewah, yang penting bisa jadi cuan. Ya, terus juga seorang teknisi kan katanya harus kreatif, jangan mengandalkan. Ya kalau alatnya wah sih mungkin ya otomatis enak lah. Tapi kita di sini fokusnya atau intinya bisa memperbaiki segala sesuatu itu dengan alat ala kadarnya. Dan di sini kita akan mengganti Gorilla Glass HP Oppo A3s dan memisahkannya dengan alat seadanya. Oke, udah paham ya? Selanjutnya kita panasin dulu LCD-nya dengan setrika bini muda ini. Kita angetin, jangan terlalu panas ya, pakai perasaan. Jangan terlalu panas. Terus jangan diteken ya, jangan diteken, jangan didiemin. Jadi ditempel-tempel aja biar nggak berpengaruh ke LCD, karena kalau kepanasan juga bisa jadi gosong LCD-nya. Kita sambil rasakan panasnya seberapa, kira-kira udah bisa nggak melelehkan lem yang ada di LCD. Biasanya kan lem LCD ini
disebutnya itu lem UV atau lem Oka. Dia memakai lem UV atau lem Oka. Biasanya kelemahan dari lem LCD baik lem UV maupun Oka itu kan kalau kena anget dia meleleh. Oke. Ingat, perlu diingat jangan terlalu panas ya. Jangan terlalu panas dan jangan ditekan. Jangan ditekan, terus jangan didiemin. Jadi masih mendingan panasnya itu panas kemudian kita lepasin lagi ya. Soalnya kalau misalkan didiemin, misalkan ditempelin terus, itu biasanya kalengnya ini lepas dia. Kalau terlalu panas didiemin biasanya kaleng ini dia lepas. Ntar kita agak kesusahan untuk memisahkannya, itu rawan gagal. Jadi masih mendingan kita tempelin sebentar, lepas lagi, tempelin lagi ya. Mungkin kalau dengan alat pemanas ada untuk memanaskan ini LCD untuk memisahkannya ya, karena kita pakai peralatan yang canggih maka kita harus sabar dan pelan-pelan. Tapi jangan sampai ya ntar kalau udah pakai setrikaan ini, kalau bini mau nyetrika rebutan lagi. Oke, kayaknya dirasa cukup untuk angetnya. Kemudian kita coba untuk memisahkannya. Yang perlu diingat, kita hati-hati ya, kawatnya itu harus benar-benar di atasnya Gorilla Glass dan di bawahnya touchscreen. Jangan sampai touchscreennya terpisah, ntar jadi malah error. Oke, kita mulai pemisahannya. Nah, kita siapkan kawatnya ini kawat pemisahnya. Kemudian kita tempatkan di antara Gorilla Glass dan touchscreen. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas jangan dipaksa, pelan-pelan aja karena LCD-nya rawan. Nah, sebelah sini udah hancur, kita cari yang belum hancur biar gampang dulu, biar masuk dulu kawatnya. Nah, kayaknya cukup ya. Jadi panasnya udah cukup untuk melelehkan lem Okanya. Kita tarik pelan-pelan, awas jangan buru-buru. Harus sabar. Kalau sekiranya panasnya itu mengurang dan lemnya masih keras, sobat-sobat bisa ya ininya diangetin lagi. Kalau misalkan ternyata cukup, lemnya udah enak dipisahkan, ya tinggal lanjutkan pemisahannya. Kayaknya masih kurang panas ini. Nah, kurang meleleh, kita coba kasih panas dulu dikit supaya lemnya lebih mencair lagi.
Jangan diketawain ya sobat. Kita rasa cukup, kita lanjutkan lagi untuk pemisahannya. Nah, udah enak nih. Nah, kan. Sebaiknya coba kita dekatin kameranya biar jelas. Sekarang biar jelas kameranya. Kita teruskan lagi. Ingat ya, pelan-pelan, yang sabar, jangan gerasa gerusu. Kita pelan-pelan aja. Ini tangan jangan sampai terlalu nekan ya, karena bisa-bisa ini LCD-nya ketekan, ntar error juga LCD-nya. Jadi hanya untuk pegangan aja, jadi bukan ditekan tapi pegangan aja, karena LCD nggak bakalan jatuh. Jadi hanya untuk pegangan. Di saat kita menarik kawat pemisahnya ini tidak terputus. Terus perlu diingat juga ya, ini kawat pemisah ini ada kelemahannya. Dia kelemahannya kalau udah muntir atau nekuk biasanya gampang putus. Makanya usahakan kawat ini tetap lurus, tapi juga jangan terlalu ditarik, karena kalau ditarik juga dia rawan putus juga. Jadi ditegang supaya lurus, tapi tanpa harus menarik kuat. Atau sebaliknya, jangan juga kawat ini posisinya sempat menekuk. Jadi kalau dia udah mengeluh ini nekuk atau muntir, dia biasanya gampang putus. Nah, dikit lagi nih, pelan-pelan ya. Di sini bahas bagian fleksibel atau juga IC kop. Ini kita harus lebih pelan lagi biar nggak mempengaruhi IC kop atau fleksibel yang ada di LCD. Nah, berhasil. Hancur ini kacanya. Oke, kita pelan-pelan biar ini lebih mudah lagi. Oh, udah bisa nih, kacanya udah pada cecel, hancur semua ini kacanya. Jadi sebenarnya mudah ya untuk memisahkan ini, hanya saja kita perlu sedikit perasaan untuk mengatur panasnya setrikaan di saat kita tempelin ke LCD, dan juga gimana caranya supaya posisi dari kawat pemisah itu ada di antara di atasnya touchscreen dan di bawahnya Gorilla Glass. Itu sih yang penting itu, karena dia kalau misalkan terlalu ke bawah otomatis touchscreen bisa kena dan pasti error. Jadi harus pelan-pelan dan pastikan bahwasanya posisi kawat pemisahnya itu ada di antara Gorilla Glass dan touchscreen. Nah, kita udah terpisah ya, LCD-nya udah terpisah dari ini. Kok banyak gini ya lemnya? Emang bentuknya seperti ini. Sebelum kita bersihkan, biar nggak capek-capek atau ini, kita pastiin dulu ini LCD normal apa enggak. Ntar udah kita bersihin, ternyata LCD hasilnya itu LCD-nya error kan. Jadi buang-buang waktu. Jadi kita pastiin dulu
sebelum kita bersihin apakah LCD-nya hasil dari pemisahan itu normal. Oke, kita pasang dan kita tes dulu hasil dari pemisahan LCD ini, pemisahan LCD dengan Gorilla Glass ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, jos. Kita tes dulu sampai ke menu, apakah touchscreen-nya juga masih normal seperti semula atau ada yang error. Ini HP-nya orang Jawa ya, HP Oppo. Nih untuk gambar normal ya. Ya. Oke. Nah, kita tes layar sentuhnya juga oke. Mau dari sana. Kayaknya normal ya layar sentuhnya juga. Oke, mantap. Nah, sekarang kalau udah positif hasilnya, kita coba bersihkan lemnya. Kita coba bersihkan lemnya. Oke, kita cabut baterainya. Kita cabut lagi LCD-nya. Nah, sekarang gimana cara membersihkannya? Untuk lebih meyakinkan lagi, biar lem LCD ini gampang untuk dilepas. Sebenarnya gampang ini. Untuk melepas ini hanya harus pelan-pelan dan harus sabar. Kita kasih anget dikit ya, diangetin dikit biar lebih gampang, diangetin dikit biar nggak terlalu keras. Jangan terlalu panas ya, asal hangat-hangat kuku aja, dan juga jangan terlalu deket ininya, panasnya itu kayak LCD. Kemudian kita gosok pelan-pelan. Nah, gampang kan? Pelan-pelan ya, jangan ditekan. Untuk mengelupas dan membersihkan lem ini jangan ditekan, kita pelan-pelan saja pakai perasaan. Nah, jangan ditekan. Sekali lagi perlu diingat, untuk membersihkan lem LCD ini jangan ditekan, kita geser-geser aja. Harus sabar dan telaten. Kalau lemnya terasa keras lagi, kita angetin lagi. Kita kasih panas lagi, tapi jangan terlalu panas. Atau kadang ada juga lem LCD-nya gampang ditarik dia. Jadi nggak perlu digeser, dia ditarik aja, dia kayak ini ya, kayak spotlet. Kayak spotlet dilepas. Ada juga yang kualitas lemnya seperti itu. Jadi dia
bisa ditarik, dia kayak kotlet. Kita coba aja ya, kita coba dulu, coba kalau ditarik dia ini enggak. Nah, kalau ini rupanya agak susah ya untuk ditarik. Jadi biasanya ada juga yang ditarik dia langsung melupas. Nah, tapi kalau yang ini rupanya agak susah, masih mendingan kita geser aja. Kita geser-geser aja. Prosesnya memang perlu kesabaran ya. Ini ya resikonya ngirit ya, begini nih, kita harus telaten. Kalau satu set sih praktis, tinggal copot LCD, tinggal pasang. Tapi setiap konsumen dan setiap user kan kemampuannya berbeda-beda. Ada yang punya material yang lebih sehingga dia nggak pikir panjang, atau langsung aja udah yang penting ganti satu set. Tapi kita juga kan tidak bisa memungkiri di sekitar kita yang memiliki handphone tapi dana dan budgetnya minim di saat ada kerusakan. Makanya kita coba bantu untuk pengiritan. Kayaknya lemnya udah agak keras lagi. Kita coba kasih panas lagi lemnya. Kelupas lagi. Jadi kelemahan lem LCD atau lem OK dan lem UV ini emang dia kena panas ya, termasuk juga lem LCD untuk yang ketulangnya itu. Jadi makanya jangan kaget kadang kalau HP yang sering kepanasan atau sering ditaruh di jok itu LCD-nya sering copot sendiri. Karena kelemahannya lem LCD tersebut, baik B7000 dan yang lainnya maupun lem OK itu kalau kena panas, kena anget, dia jadi lembab, kemudian lepas, jadi nggak rekat lagi dia. Seperti ini contohnya. Jadi kalau udah kena anget, udah kena panas, dia gampang dikelupas. Makanya buat saran juga ya untuk yang ini, para pengguna handphone, sebagai saran aja, kalau bisa, kalau punya handphone dan itu hindari handphone tersebut dari hawa-hawa yang agak panas, apalagi panas ya, yang sekiranya bikin handphone itu anget. Karena bisa aja ntar lem LCD-nya lama kelamaan copot. Oke, dikit lagi nih.
Nah, kalau LCD-nya udah bersih, lem LCD-nya udah nggak ada, kita bersihkan bekas-bekasnya ya. Tapi sebelumnya kita pastiin dulu lagi aja enaknya, supaya lebih yakin bahwasanya kondisi LCD-nya masih bisa layak pakai ya. Sebelum dibersihkan, kita tes dulu. Kita coba. Oke, untuk tampilan awal sih emang normal ya. Untuk tampilan awal, mudah-mudahan aja normal semua. Mudah-mudahan bisa dipakai dan bisa membantu user HP ini supaya lebih ngirit dalam perbaikan LCD-nya ini. Jadi nggak perlu ganti satu set, jadi ganti Gorilla Glass-nya aja. Mungkin di online atau kayaknya banyak sih Gorilla Glass. Nah ya, alhamdulillah nih normal ini. Oke, masih bisa dipakai, sentuhnya juga masih normal. Oke, sentuhannya juga masih normal, masih bisa layak pakai. Masih normal semua ini, tiap sudutnya juga normal. Kalau udah positif normal, kita matiin lagi. Nah, karena sudah positif hidup, berarti kita tidak penasaran untuk langkah selanjutnya, yaitu membersihkan bekas-bekas ini. Dan untuk membersihkannya juga kita nggak perlu ini ya, ada cairan alkohol untuk membersihkannya. Tapi kebetulan untuk saat ini kita gunakan aja ini sisa dari minyak angin anak ini. Minyak apa ini? Caplang, minyak kayu putih caplang. Oke, kita gunakan aja minyak kayu putih caplang. Yang habis buat kerokan siapa ini? Kita kasihkan ke tisu, kita teteskan ke tisu, kemudian kita bersihkan LCD-nya. Nah, gitu. Pelan-pelan ya. Menggosoknya itu jangan ditekan. Karena masih apa ya? Minyak kayu putih ini rupanya itu musuh bebuyutannya lem LCD nih, lem Oka. Jadi kalau air biasa kan dia nggak ngelupas ya bekas-bekas ininya, tapi pakai minyak kayu putih ini rupanya fungsi dari minyak kayu putih bukan untuk kerokan aja atau masuk angin ya, ternyata juga bisa buat ngerok lem LCD. Jadi di saat lem Oka ini atau lem UV ini kena cairan minyak kayu putih, itu dia kayak lepas gitu. Jadi di ininya juga digosok-gosoknya mudah, jadi langsung bersih. Dan juga satu lagi, itu tidak merusak ke LCD atau tidak mempengaruhi touchscreen. Padahal kan ini kan cairan. Biasanya kan kalau cairan itu kan merusak ke LCD atau juga ke touchscreen. Tapi ya kalau masuk ke dalam sampai ke dalam-dalam ya bukan nggak rusak sih, enggak, cuman dia cacat. Jadi kayak ada airnya, kayak bergelombang kayak gitu. Oke, kita keringkan dan kita usahakan bekas minyak kayu putihnya ini sekering mungkin ya, biar nggak lembab. Bisa menggunakan tisu kering. Kita pastikan semuanya bersih. Sekali lagi,
usahakan ini kelembaban dari minyak kayu putih ini hilang ya. Jadi benar-benar gimana caranya itu digosok dengan tisu ini supaya minyak kayu putihnya itu benar-benar kering. Jadi ini kata LCD-nya, emang gua masuk angin dikasih minyak kayu putih, kata dia, pakai dikerok segala lagi. Oke, sepertinya kayaknya udah ini nih, udah bersih, udah mengkilap. Nah, ini dia hasilnya ya kawan-kawan, udah bersih. Setelah bersih kita pastiin lagi, karena kita kan pokoknya untuk hal itu, untuk saya pribadi ya, segala sesuatu selalu dipastikan dulu, karena kan dia barusan terkena gerakan-gerakan gitu ya, namanya LCD tipis dan touchscreen, layar sentuh hanya sekedar lapisan plastik, kena gesekan-gesekan. Jadi sebelum berlanjut ke langkah selanjutnya yaitu pemasakan Gorilla Glass, kita pastikan dulu ini udah bersih. Nah, biar nggak ada bekas-bekas, kita ini dulu, kita ganjal dengan tisu supaya tangannya nggak mengotori. Karena biasanya kalau tangannya nempel ada bekas-bekas tangannya kayak gitu, ada. Nah, kita pastiin dulu apa LCD ini masih normal. Oke, kita nyalakan handphonenya, tekan tombol powernya. Nah, ini dia. Dari tampilan awal tetap masih normal. Muncul pertanyaan orang Jawa, Oppo. Ini HP-nya orang Jawa, ini Oppo. Ntar saya bikin HP dari orang Sunda, naon, HP naon. Nah, alhamdulillah ya, normal ya, dan jernih. Nah, kita coba. Nah, oke, berhasil. Selanjutnya kita siapkan Gorilla Glass-nya. Oke, kita siapkan Gorilla Glass-nya untuk pemasangan. Kita cabut dulu ya. Oke, ini Gorilla Glass Oppo A3s. Oke sobat, ini dia hasilnya. Oke, setelah selesai kita mengganti Gorilla Glass-nya, kemudian kita coba dipasang. Oke, udah berhasil ya. Seperti
seperti biasa, sebelum kita memasang LCD dibiasakan untuk membersihkan lem-lem bekas ya, karena dia pertama mengurangi kelekatan dan juga mengganjal ya. Jadi ntar pemasangan LCD bisa aja nggak rapet dan juga tidak rekat, ntar gampang lepas. Kita bersihkan sebersih-bersihnya tulang ini. Bersih, kita coba kasih lem untuk pemasangannya. Udah lepas. Oke, sekarang kita pasang LCD-nya.
Oke sobat, ini dia hasilnya, berhasil normal semua. Demikian dulu, terima kasih.